siap maju sidang skripsi. Hasil bidang tanah studi kasus kelurahan Jombang dan Desa Sambungtuku yang akan disampaikan oleh Mas Sinta Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan hasil sidang tugas akhir untuk analisa anomali spasial bidang tanah untuk peningkatan spasial bidang tanah studi kasus kelurahan Jombang dan Desa Sambungtuku Kabupaten Jombang. 1961 merupakan kegiatan pendaftaran pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah kelurahan Jombang dan Desa Sambungtuku merupakan wilayah yang sudah melakukan program tutup gerak. Hari ini yang pertama untuk mengetahui dan memperoleh hasil inventarisasi serta identifikasi spasial bidang tanah, inventarisasi dan identifikasi spasial bidang tanah. Nah, pada saat ini data yang diperlukan yang pertama ada data spasial bidang tanah yang diformatkan SHD, kemudian ada data batas administrasi wilayah. Data bidang ini kualitas yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kualitas 1 dengan jumlah total 921 bidang dengan persentase 42,56%. Kemudian dasarnya keduanya yang pertama ada overlap yang sangat tipis, kemudian yang kedua ada overlap dengan jumlah yang besar. Sebelum dilakukan anomali, jadi kalau kecenderungan anomali kedua ini sudah bisa diketahui melalui blok atau bidang dengan berdasarkan interpretasi data secara langsung. Kelurahan Jombang ini yang bidang yang di luar wilayah desa itu ada lumayan banyak, sekitar 15 bidang dibandingkan dengan Sambungtuku. Bidang yang di luar wilayah desa ada 1 bidang. Hasil analisa anomali Desa Sambungtuku kualitas. Nah, pada anomali 1 bidang tanah yang terindikasi tumpang tinggi. Nah, pada sebelah kiri itu sebelum peningkatan. Nah, ini kan ada perbedaan di sini. Nah, setelah perbaikan jadinya seperti ini. Ini sudah masuk juga pada toleransi 5%. Jadi sudah bidang-bidang yang diperbaiki itu harus sesuai dengan foto jarak dan harus sesuai. Nah, tetapi terbagi lagi menjadi setiap kualitas bidang tanah harus mengakses dokumen. Nah, dari itu diberikan catatan atau sebuah rekomendasi di kantor pecahan Kabupaten Jombang. Total ada 1072 bidang dari total 1739 bidang dengan persentase perbaikan yaitu 62%. Dengan total perbaikan 1072 bidang yang belum diperbaiki atau masuk pada rekomendasi total 665 bidang. Dari analisa anomali dengan menggunakan 7 parameter anomali spasial bidang tanah pada kelurahan Jombang dan Desa Sambungtuku, terdapat hanya 5 anomali atau 5 temuan anomali, di antaranya anomali 1, anomali 2, anomali 3, anomali 4, dan anomali 7. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengakses dokumen mengingat pada anomali 3, anomali 4, dan anomali 7 sangat memerlukan dokumen untuk menunjukkan peningkatan spasial bidang tanah. Katakan bahwa nanti anomali yang peningkatan yang sudah saya lakukan atau 1 terdapat anomali 1 ini dan anomali 2, hasil reposisi yang diterima dan akan dibandingkan dengan validasi oleh kantor pecahan Kabupaten Jombang. Bu Aldea, saya masuk di tujuan penelitianmu ya, Man. Dari yang pengen dituju di penelitian ini, pertanyaan saya, apakah sudah tercapai tujuan penelitianmu? Sudah. Ya, sudah tercapai.
termasuk yang nomor 3, tujuan 3, melakukan evaluasi hasil sebelum dan sudah ditingkatkan. Sudah Pak, untuk tujuan nomor 3 melakukan evaluasi hasil capaian sebelum dan setelah dilakukan peningkatan hasil bagaimana. Walaupun datanya ada yang belum dapat ya, sehingga beberapa anomali tidak bisa dilakukan peningkatan kualitasnya. Oke, yang sudah saya lakukan peningkatan itu sejumlah 68% dan 62%. Kemudian yang sisanya itu berupa catatan atau rekomendasi. Tercapai di 60% itu ya. Oke. Jauh banget ya. Kalau yang di Kelurahan Jombang itu enggak masalah lah, tapi masih bentuk kapling bidangnya masih oke. Tapi yang di Sambodoko ini loh, anomali 3 ini kayak gitu. Ya apa itu? Itu sedang bangun tidur suruh ngukur atau gimana menurutmu pengalaman? Pengukuran yang telah dilakukan ini kan mulai awal tahun 96. Nah, telah dilakukan pengukuran pertama kali. Nah, mungkin bisa jadi dulu belum ada citra atau belum ada resmap yang memadai ataupun pengukuran yang tadinya munculnya kemana terus gambarnya kemana, kemudian bisa jadi ketika pengukuran itu tidak memakai diagonal atau dan lain sebagainya. Yang pertama itu sistem, kemudian sudah ada kayak rapat itu sama katakan, jadinya yang saya dengarkan itu cuma anomali 1 dan anomali 2 berdasarkan toleransi kita, dan dengan toleransi 5% dari luas turunan tertulis surat ukur, gambar ukur, dan buku tangan. Bahwa untuk selisih dengan pengukuran yang awal tadi kita 20%. Kemudian dari hasil analisis anomali ini, tingkat akurasi dari kamu menganalisis anomali pasar dengan ini berapa? Tingkat presisi atau tingkat akurasinya terkait analisis ini berapa? Mengetahui analisis saya ini benar daripada pengukuran sebelumnya. Oh, juknis peningkatan spasial kualitas, juknis peningkatan spasial bidang tanah tahun 2006. Jadi ada juknisnya yang menyatakan bahwa ketika pengklasifikasian anomali 1 itu kayak gimana, anomali 2 kayak gimana, itu sudah disebutkan di situ. Jadi seperti 37%. Ini hitungnya gimana? Ya, ini hitungnya dari kan ini ada jumlah anomali yang temuan anomali 1, anomali 2, anomali 3, anomali 4, dan anomali 7 dengan jumlah total anomali 1739. Nah, nilai presentase ini perbandingan dari total bidang dengan jumlah bidang ini. Jadi itu terdapat 2 anomali atau lebih? Tidak ada ya? Dari setiap desa 1 anomali. Bidang. Desa nanti juga berbeda-beda. Bidang. Oh, setiap bidang. Nah, setiap bidang itu satu anomali. Iya, ada bisa lebih dari satu anomali ya. Misalkan pada cuman ada historinya, dia apa mas dia ada historinya. Jadi mahasiswa bisa cek di sini mas. Nah untuk masukan berita yang nomor 1 yang masuk dari transisi ini dari misalnya mas itu paling bagus. Jadi mas itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.